sudah sampai berseberangan dengan akidah, dihabisi oleh Rasulullah. Itu hebatnya. Contoh sederhana, kalau kita hidup sebelum mendapatkan sentuhan dakwah Rasul, di antara kita ada yang melahirkan anak, disyukuri, disembelihkan apa? Kurban kambing. Lah, darahnya itu ditaruh di tempayan. Setelah itu apa? Anak kita gundul. Waktu kita masih di zaman apa? Jahiliyah. Nah, setelah kita gundul, kita kasih nama, maka apa? Darah hasil sembelihan itu kita usapkan di atas apa? Kepala bayi. Itu namanya kultur tadmiyah, dari kata dam. Rasul datang dagai kultur itu, tapi karena darah itu najis, diganti dengan apa? Za'faron. Jadi digundul kepala bayi laki-laki perempuan itu, baru diolesi dengan apa? Za'faron, minyak kunyit istilahnya gitu. Nah, putri-putri saya waktu akikah begitu, saya gundul, saya kasih minyak za'faron. Alhamdulillah, rambutnya itu kayak sunslick begitu. Iya, kalau enggak ya kayak emeron begitu. Lepas dari hikmah itu, tapi itulah tuntunan yang berseberangan dengan syariat, nanti diislamisasi, muncul namanya islamisasi budaya gitu. Lah, di komunitas yang lain saya amati, wah kalau sudah datang malam Ramadan itu, awal Ramadan itu ditandai dengan megengan. Sampai sekarang saya ini belum menemukan arti megengan itu apa gitu lihat. Dari orang tua-tua yang saya tanya, megengan itu mangan sakwareke maring ngono, luwe ngono lho. Iling-ilingen kanca saiki oleh mangan ya, meneh wis gak oleh kaya ngene ngono lho. Sehingga muncullah yang namanya kultur. Masya Allah, setiap jamaah itu membawa makanan, kemudian dimakan bersama, begitu. Nah, dalam megengan itu mesti ada apemnya, mesti gitu. Nah, saya dikasih, ya saya makan enak gitu. Tapi lain kalau megengan menghadapi Rojabiyah, lain. Apemnya itu sak tedok begitu. Besar sekali apemnya. Nah, saya tanya, kok besar banget apemnya? Iya Ustadz, ini untuk payung di hari kiamat gitu katanya. Nah, daripada payungan apem gitu. Itu ceritanya begitu. Masya Allah, bangga menghadapi bulan Ramadan yang siapa tahu ini mungkin yang terakhir buat kita, sehingga kita rasakan sebagai Ramadan wadaan gitu. Sama dengan jangan-jangan subuh tadi itu adalah sholat terakhir, kita istilahkan sholat apa? Wada. Kalau ada perasaan seperti itu, alangkah gelonya kalau tadi sholat subuh tidak bisa menikmati kekhusyuan di dalam sholat. Alangkah gelonya kalau Ramadan nanti itu tidak kita maksimalkan untuk menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di samping persiapan fisik, mental, harta dan sebagainya, monggo kita persiapkan untuk kita mengupdate
mengupgrade amalan kita menuju yang lebih baik. Bersyukurlah kalau endingnya nanti kita betul-betul mendapatkan predikat tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dengan media Ramadan itu betul-betul kita akan kembali kepada fitrah. Itu sebagai pengantar, katanya disuruh menjelaskan tarhib, ya sudah, yaitu artinya tarhib gitu. Mungkin ada komentar, pertanyaan, atau monggo silahkan Bapak, silahkan. Tradisi yang di daerah kita yang Muslim mengakuannya, kemudian apakah itu juga diislamkan atau bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz gimana? Ngelihat tradisi, tadi kita punya rambu-rambu. Kalau tradisi itu berhadapan dengan syariat, insya Allah bisa kita islamisasi gitu. Tapi kalau tradisi itu berseberangan dengan akidah, waduh, lakum dinukum waliyadin, udah sulit Pak. Gimana mengislamisasikan kultur yang terkait dengan akidah? Itu ceritanya begitu. Makanya ketika saya ditanya oleh masyarakat, Ustadz, hukum megengan apa? Begitu. Ya saya balik bertanya, Anda melihat megengan itu sebagai kultur atau sebagai syariat gitu loh. Kalau Anda lihat sebagai syariat, bid'ah Pak. Loh kok bid'ah? Tidak pernah ada tuntunannya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Kalau ini adalah baik, pasti harus dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau anggap sebagai kultur, dipayungi dengan syariat, begitu. Sama dengan pertanyaan Ustadz, hukum halal bihalal itu apa? Lah Anda lihat dari sisi mana dulu itu. Kalau dilihat dari sisi syariat, ya bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak pernah ada tuntunan. Berapa kali saya berhari raya di Madinah, di Mekah, dah nopo-nopo, ya wes sepi. Sehingga ingat di Indonesia Pak, kalau sudah hari raya pengen mulai ya. Itu ceritanya begitu. Tapi kalau dilihat dari sisi kultur, dikawal dengan syariat, sehingga dalam halal bihalal itu nanti dilihat, oh kok ditandai dengan minum-minum, berarti halal atau haram? Tanya dulu minum apa gitu loh. Kalau ditandai minum cokre, ya haram. Tapi kalau ditandai dengan minuman teh, ya ndak apa-apa gitu loh. Begitu dikawal dengan syariat. Kira-kira begitu. Monggo, yang lain? Kalau nggak ada saya tutup. Monggo Bapak, monggo silakan. Jangan sulit-sulit Pak, yang gampang-gampang aja. Iya. Di Klaten itu ada tradisi Pak yang namanya Yakowiyu, itu nggak salah. Apa itu Pak? Yakowiyu, saparan itu Pak, saparan. Oh sapar. Ya, saparan. Iya, sapar. Nah itu di sana menyebar apem Pak. Oh. Jadi apem itu yang beberapa rinjing itu dibawa ke panggung, Iya. kemudian dilempar-lemparan ke pengunjung. Iya, oh gitu. Nah, tapi di sana itu semalam Pak, jadi semalam ada yang namanya lapangan alun-alun itu loh Pak, ya Iya, itu iya, bermalam di sana. Kemudian setelah itu terakhir itu ke kuburan. Untuk apa Pak? Nah itu Islami apa enggak Pak itu namanya? Iya, kalau misalnya ada makanan dilempar ya janganlah Pak. Syukur kalau bisa ketangkep Pak.
Nah, nanti kalau jatuh keinjak, waduh mubazir itu Pak. Saya melihat yang namanya di Jogja itu, ya Allah, makanan seperti itu lebih banyak terbuang daripada yang Klaten itu Pak, begitu Pak. Iya. Jangan disuruh lempar, suruh ngambil gitu Pak. Baris gitu, ambil satu-satu gitu. Oh, enak Pak itu Pak itu. Terus ke kuburan untuk apa? Untuk mendoakan, ya bagus gitu. Untuk minta didoakan, ya salah alamat Pak gitu. Untuk ngirim Pak, kirim apa? Pahala. Kok dikirim? Ya enggak apa-apa Ustaz. Nanti kalau enggak diterima kan balik. Ngono jari ini. Padahal ini JNE akhirnya. Jadi begitu ceritanya Pak. Jadi dipilah mana yang sesuai dengan tuntunan, mana yang tidak sesuai dengan tuntunan. Hanya saja kita di warning oleh Rasul, la'anallah zawaratil kubur. La'ana mengutuk siapa Allah kepada siapa? Zawaratil kubur. Itu hadis yang sahih. Kalau dengan redaksi zairatil kubur, hadisnya dhaif. Jadi lihat redaksinya. Karena maknanya beda. Kalau dengan redaksi zairatil kubur diterjemahkan para wanita peziarah kubur. Hadisnya dhaif. Tapi dengan redaksi zawaratil kubur hadisnya sahih. Dan setiap kutukan itu pasti ada aspek teologisnya, pasti sudah. Contohnya begini, ini malam Jumat Legi, Mbah kalau enggak diziarahi, wah bisa datang ke rumah abrak-abrik itu nanti. Misalnya begitu. Tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan, kalau dalam ziarahnya ada aspek teologis begitu, baru dikutuk oleh Allah. Maka ziarah yang Bapak ceritakan itu perlu diteliti, masuk kategori teologis atau bukan. Iya, kira-kira begitu. Jadi tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan. Kalau ada unsur seperti ini akan dikutuk oleh Allah. Walaupun ziarah kubur awalnya dilarang, kemudian diperintahkan menurut kaidah usul al-amru ba'dan nahyi yufidul ibaha. Munculnya perintah yang dulu pernah dilarang, hukumnya jadi mubah gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu malah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kapan ziarah bernilai ta'abudi, kapan justru ziarah menjadi media kesirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi mungkin? Monggo silakan Pak. Masalah minta maaf sebelum Ramadan. Iya. Ini mengingat berdasarkan hadis Nabi ketika Nabi khutbah Jumat. Itu oleh malaikat di tengah-tengah khutbah itu Nabi dibisik oleh malaikat, barang siapa yang minta ampun Allah mengampuni. Iya. Nabi mengucap amin sampai 3 kali. Iya. Itu katanya dasarnya. Apa ada kaitan Ramadan itu Pak? Nah, ya itu. Kayaknya ndak ada. Pokoknya merasa salah ya minta maaf. Begitu. Apa salahnya Ustaz minta maaf? Ya enggak salah gitu loh Pak. Monggo sampean WA saya nanti sebelum awal Ramadan, mohon maaf, saya maafkan gitu. Ya sama dengan hari raya itu loh Pak. Halal bihalal diisi dengan minta maaf. Ya enggak apa-apa no. Oh, minta maaf aja kok nggak boleh gitu. Nah, yang tidak boleh itu kalau tidak begini, tidak sesuai, itu jadi masalah. Berarti membuat
syariat. Ini yang jadi problem. Jadi masalah halal bihalal Anda isi dengan maaf-maafkan, makan bersama, tidak ada masalah. Tapi yang salah itu kalau tidak minta maaf berarti keliru. Ini berarti membuat syariat gitu. Bab HP saya nanti akan penuh Pak, lebih dari 600 satu hari minta maaf aja. Iya, akhirnya saya buat copy paste, saya maafin gitu Pak. Lah timbangannya nulis terus Pak, kesawen gitu. Kalau pakai email enak, langsung alamatnya ditulisnya, dek menyebar semua gitu. SMS gini grup bisa. Tapi kalau individu kan nggak bisa Pak, harus dijawab secara individu. Kira-kira begitu. Nggih. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak, monggo. Sekarang ini sepertinya mau dinusantarakan. Di Nusantara, Islam kita ini. Islam Nusantara. Bahkan sudah mulai berani Islam yang lahir di Indonesia ini melebihi dari orang Arab dan sebagainya. Gitu. Jangan ikuti Arab ini. Gimana Ustadz? Apakah sudah terlalu berani kepada Islam yang sebenarnya diturunkan pada Rasulullah? Apakah ada gejala-gejala apa kira-kira? Iya. Dan bagi menurut Ustadz gimana? Itu kan menurut orang Indonesia Pak begitu Pak. Kalau menurut orang Arab, Islam Arab itu jauh lebih sempurna dari Indonesia, kan begitu Pak. Ya sah-sah saja ngomong seperti itu. Kok Islam Indonesia lebih hebat? Ya maklum sih ngomong Indonesia, kan gitu Pak ya. Nanti orang Malaysia, orang Indonesia belajar Islam di Malaysia gitu. Kalau gitu yang lebih hebat Malaysia atau Indonesia Pak? Menurut orang Malaysia gitu loh Pak. Jadi bagi kita itu Pak, itu tadi bagaimana segala-galanya itu ditakar, istilahnya standarisasinya itu adalah Quran dan hadis. Apapun yang kita amalkan, ayo kita timbang dengan standarisasi Allah, standarisasi Rasul. Sebab kita ini di warning betul oleh Allah, hati-hati menurut pikiran kita, tradisi kita baik, tapi sebenarnya itu tidak benar. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Menganggap amalan kita ini baik padahal tidak benar. Itu yang repot. Sebab kalau sudah begitu kena ancaman Rasul. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Eman Pak. Sudah susah Pak ya, tapi tidak dapat apa-apa. Syukur kalau tidak dapat apa-apa. Kalau nanti kita mendapatkan predikat pelaku bid'ah, malah tempatnya di neraka. Kira-kira begitu. Silakan Islam mau dinusantarakan, tapi harus betul-betul yang Islami. Jangan dicampur baur. Waduh, kalau sudah dicampur baur, kemenangan bukan pada kebenaran, tetapi kebatilan. Repot nanti. Janganlah kalian mengaduk antara kebaikan dan keburukan. Repot itu nanti Pak. Akhirnya kita tidak bisa memilah mana yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Ya seperti Sidoarjo ini Pak, malah dibuatkan anggaran lagi Pak. Padahal itu kan acara penuh dengan kesyirikan Pak. Tapi karena dikasih baju kalimat thayyibah, kayak tradisi Islam. Repot itu nanti Pak, repot. Iya. Kapan ya kalau kita ingin selamat yang ikuti Rasul, itu paling aman sudah Pak, udah. Dan tidak neko-neko istilahnya gitu. Iya. Di sini kalau Qiyamul Ramadan berapa babak? 2 ya? 1 berapa tahap? Kan
di beberapa masjid itu ada yang tahap pertama setelah Isya, ada yang tahap kedua kira-kira jam 12:30 gitu. Di sini juga begitu, Pak. Di 10 hari yang terakhir. Saya sering ditanya masalahnya. Nah, terus saya balas bertanya, lah yang tahap pertama berapa rakaat, Pak? Tahap pertama habis sisa 13. Dan tahap yang kedua 11. Total jumlahnya jadi berapa, Pak? 24. Ustadz mungkin kok nggak ganjil? Jamaahnya lain gitu Ustadz. Bagaimana? Yang sore ya sore, yang malam malam. Oh begitu. Jamaahnya lain. Saya kira pertama ikut, kedua juga ikut. Saya kira begitu. Iya, membernya lain. Ya ndak apa-apa. Barangkali ada teman-teman yang ikut pertama kali 8 saja, kemudian tidak ditutup dengan witir. Nanti yang tengah malam ikut. Maka saya bertanya, kalau begitu Qiyamul Ramadannya tidak 11, melainkan 11 ditambah 8. Ketemu berapa, Pak? 19 gitu. Boleh apa tidak? Ini yang jadi masalah gitu. Sebab ketika Aisyah cerita di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Rasul itu tidak pernah lebih dari 11, itu ada yang memahami itu sudah batasan. Karena perilaku Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Bahkan saya membaca sebuah buku itu, kalau tidak 11 itu bid'ah gitu loh. Saya membaca buku itu. Kenapa? Karena berulang kali ya begitu itu. Itu menunjukkan sebuah ketetapan. Tapi kelompok yang lain menganggap itu bukan ketetapan. Oleh karena itu Qiyamul Ramadan itu mau berapapun silahkan gitu loh, Pak. Penduduk Mekah memang 11, tetapi setelah 2 rakaat istirahat panjang dimanfaatkan dengan tawaf. Lah tawaf itu menurut konsep hadis nilainya sama dengan sholat, sehingga penduduk Madinah gak mau kalah. Gantinya tawaf itu diganti dengan sholat. Maka 11 dikalikan 2 ketemu 22. Biar ganjil ditambah 1. Nah, teman-teman yang di Maroko, mazhab Malikiyah nggak mau kalah. Madinah walaupun 23, tapi kan masjidnya mulia. Nah, masjid sini ini kan tidak semulia Masjid Nabawi. Ayo kita kalikan 2. Ketemu berapa? 46. Biar ganjil ditambah 1. Lah madhab saya Indonesia itu pernah saya sampaikan, Maroko itu bahasa Arabnya masih hebat. Lah Indonesia itu baca Quran tapi tidak paham. Gimana kalau 47 itu kita kalikan 2? Berapa? 94 biar ganjil ditambah 1. Bukankah sholat sunnah itu makin banyak rakaatnya makin bagus, Pak? Nah, insya Allah kita coba tahun ini. Maka imamnya bukan go publik, publiknya yang go. Oh iya, alhamdulillah madhab saya ndak ada yang ngikuti. Oh, yang bikin madhab sendiri ndak jalani, Pak. Itulah pola pikir, karena 11 itu bukan dianggap ketentuan, sehingga sabda Rasul sholatul lail masna masna, nah, itu kesannya seberapapun tidak menjadi apa? Masalah. Itu kira-kira. Tapi bagi teman-teman yang punya komitmen 11 sudah jadi ketentuan, apalagi kalau enggak 11 bid'ah, ya solusinya
ikut yang gelombang pertama atau gelombang yang kedua. Solusinya gitu. Tapi kalau ikut 2 gelombang, jumlahnya pasti lebih dari 11. Ceritanya gitu. Lah Masjidil Haram itu kan bukan miliknya satu mazhab. Miliknya seluruh mazhab. Sehingga di Masjidil Haram itu dilaksanakan ada yang 11 rakaat yang punya negara. Ada yang 23 rakaat yang bermadzhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Ada yang menggunakan 47 yang mazhabnya teman-teman Malikiyah. Tahap pertama yang 11. Yang 23 tidak mau ikut. Kenapa tidak mau ikut? Bukan imamnya gitu. Kan kita modelnya gitu, Pak. Kalau bukan imamnya tidak mau gitu. Padahal ikut saja, tapi jangan ditutup dengan witir. Nanti bisa melanjutkan 23. Nggak mau. Sampai selesai yang 23. Baru berdiri imam yang 47. Jadi ada 3 tahap, Pak. Cuma musibahnya apa? Bagi teman-teman yang 47 itu sering kehabisan waktu, nggak cukup waktunya, Pak. Sehingga mereka ikhlas qiraat gitu loh, Pak. Loh iya gitu ya. Maka di buku-buku fikih itu bukan lagi 47 tetapi 37. Itu ceritanya. Lah sudah dikorting 10 rakaat, dipraktekkan nggak cukup lagi waktunya. Maka nggak mau ngorting 2 kali. Sekarang nggak mau di shift. Maka dalam waktu yang sama berdiri 3 imam itu. Yang satu 11, yang kedua 23, yang ketiga 37. Ini namanya fastabikul khair. Nah penguasa pada waktu itu teringat zaman Umar. Sholat sunnah boleh, jamaah merencil boleh, tapi kan tak elok gitu, tak bagus gitu. Bagusnya imamnya 1. Maka ditunjuk untuk menyatukan umat itu imam dari Maghribi yang mazhabnya 47 rakaat. Pertama kali ngimami tidak 11, tidak 47, tetapi 23. Waduh, wah. Demo, wah. Yang 11 bilang tidak tahu diri lah. Yang 47 imam nggak konsisten lah, gitulah. Dengan bijak menyampaikan khutbah, wahai umat, menjaga kesatuan hukumnya wajib. Sholat qiyamul Ramadan hukumnya apa? Sunnah. Ayo kita dulukan yang wajib. Selesai, Pak. Bagus. Lah warga asli memboikot, Pak. Nggak mau ikut. Tengah malam baru gembruduk datang. Tetap melaksanakan berapa rakaat? 11 rakaat ditambah iftitahnya 2 rakaat. Wah ribut, itu yang 11 bikin qiyamul Ramadan sendiri. Enggak, mereka sholat witir. Nah gitu loh. Mereka sholat apa? Witir. Lah yang disorting oleh SCTV itu bukan yang 23, tapi yang 11. Rame enggak di Indonesia? Rame enggak, Pak? Ya rame, Pak. Ya, direkturnya pintar. Kalau yang di syuting itu yang 23 setelah Isya di sana, di sini jam 12, tidak ada yang lihat gitu loh. Tapi kalau yang di syuting di sana jam setengah 12, di sini jam 3, setengah 4 sambil menikmati makan sahur. Ya karena tuntutan, ya wis meni tak lukir, nah gitu ya. Diganti yang di syuting bukan yang 11 tetapi yang 23. Itu ceritanya begitu. Tanya. Maka monggo yang ikut gelombang pertama berapa, Pak? 23 gitu.
ikut pertama 11 atau ikut gelombang yang kedua, tergantung kemampuan masing-masing. Sebab apa? Qiyamul Ramadan itu zaman Rasul ya dilaksanakan di tengah malam, Pak. Tidak pernah kita dengar Rasul melaksanakan Qiyamul Ramadan di awal waktu, itu belum pernah dengar, Pak. Belum pernah. Di tengah malam. Abu Bakar ngikuti Rasul. Kenapa tengah malam? Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi qa'ri kulli lail. Allah itu turun ke langitnya bumi, Baitul Izzah, pada setiap tengah malam. Dengan dekatnya kita dengan Allah, ditawari kita oleh Allah, hal min mustaghfirin, ada ndak hambaku tengah malam ini yang mohon ampun, aku ampuni. Alhamdulillah, kita tandai dengan tidur. Teman-teman yang berdosa tidak minta ampun, malah yang nggak berdosa malah minta ampun. Hal min mustatibin, apakah ada tengah malam ini hambaku yang bertobat? Aku terima, kata Allah. Wah, ditandai dengan apa? Tidur. Orang-orang yang baik malah yang minta apa? Tobat. Yang jelek malah tidur gitu. Yang ketiga, hal min sa'ilin, tengah malam gini ada ndak yang minta? Fa'utiha ilai, aku beri. Wah, yang minta orang-orang yang jelek, minta nomor lagi. Mintanya itu nggak seperti umat Islam berdoa begitu, tapi pakai singgek disogrok, kerutuk gitu. Dikasih nggak oleh Allah? Dikasih. Wah, wong Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Siapapun minta dikasih, nilainya yang berbeda. Kepada yang baik namanya fadilah, mudah-mudahan bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah. Nah, yang tidak baik namanya istidraj, nanti jadi bahan bakar di api neraka. Itu beda nilainya. Lah Umar bin Khattab sendiri senengannya di akhir malam gitu loh, Pak. Umar bin Khattab. Lah kader-kadernya Rasul yang terlibat di dalam dirasa kajian itu minta izin di awal malam. Kenapa? Setelah mereka sholat, mereka kumpul mudzakarah gitu loh, Pak. Apa yang saya terima hadis dari Rasul saya sampaikan ke teman saya menyampaikan kepada saya gitu, Pak. Nah, itu tradisi gitu, sehingga dari sekian hadis disimpulkan Qiyamul Ramadan itu mulai setelah Isya sampai nanti datang waktu subuh. Mau dikerjakan di awal ada restu dari Rasul, di tengah ada tuntunan dari Rasul, di akhir ada restu dari Rasul. Rasul wafat ya seperti itu, Pak, ketika kita dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, pada waktu Khalifah Umar ya sama, Pak. Sama pada waktu zaman Rasul, sama pada waktu zaman Abu Bakar. Cuma di tengah perjalanan ketika datang ke masjid ini, Khalifah itu Umar melihat kok jamaah merencil. Boleh enggak, Pak? Boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib enggak boleh. Kalau sholat wajib harus ngikuti imam rawatib. Enggak boleh ada jamaah dalam apa? Jamaah. Kalau sholat sunnah enggak apa-apa. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Umar, teman kita jam 11 ke masjid ini 3 orang berjamaah. Nah, jam 12 berlima datang berjamaah. Oh, jam 1:30 ber-10 berjamaah. Yang sini sudah dapat 4, sini baru dapat mulai 2. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Walaupun ini kurang bagus. Maka oleh Umar ingin disatukan. Nah, kalau ingin disatukan, masyarakat siap atau tidak, Pak?
Ndak siap, ndak nerima. Kok nggak nerima? Gimana disatukan imamnya? Kita kan ndak punya HP, ndak punya alarm. Memangnya kumpulnya jam berapa Khalifah? Jam 1, baru alarm pasang 12:30 kan begitu. Bisa lah, dulu kan belum ada begitu. Nggak bisa. Kalau ingin imamnya satu, gini aja Khalifah. Ayo rame-rame sholat isya, ayo rame-rame qiyamu Ramadan. Nah, kalau sampai sebagai khalifah, setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Gak setuju. Wah, gimana pun akhir malam teman yang baik. Tapi umat menganggap itu kesulitan. Nah, sebagai pemimpin terinspirasi sabda Nabi, basyiruhum wala tunasiruhum, yassiruhum wala tuasiruhum. Permudah urusan umat, jangan dipersulit. Ya sudah, silahkan nanti mulai besok qiyamu Ramadan dilaksanakan setelah sholat isya. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak mau jadi imam. Loh, repot ini pemimpin kita ini. Enggak, bukan begitu. Karena saya lebih mantep melaksanakan tetap di akhir malam. Nah, terus gimana Khalifah? Tenang, saya tunjuk satu imam tetap namanya Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari sebagai naibnya, badalnya. Wa amaro, dan memerintah siapa? Umar bin Khattab. Keduanya baik Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ayyakuma, untuk melaksanakan qiyam Ramadan bi ihda asrata rakaatan, untuk ngimami masyarakat sebanyak berapa rakaat? 11 rakaat. Itu perintahnya Umar bin Khattab. Hadisnya sahih. Sehingga hadis yang sahih itu oleh teman-teman mahasiswa dibesarkan, ditempelkan di masjid-masjid teman NU. Ya dirobek-robek gitu loh. Terus gak izin dulu ditempel. Maunya itu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kurang bijak begitu itu. Tempeli kemudian dirobek-robek. Mungkin ini terlalu lekor ya, dikasih nasihat 11 gitu loh. Itu ceritanya. Nah, hari berikutnya Umar datang melihat masyarakatnya, alhamdulillah. Sekarang tidak lagi merencil-rencil, imamnya satu. Kemudian komentar nikmat bid'ati hadhihi. Terhadap hadis ini, asar ini perlu ekstra pemahaman. Nikmat bid'ati itu jangan diterjemahkan bid'ah hasanah. Enggak. Iya, enggak. Karena yang dilakukan Umar enggak pernah ada yang baru. Mulai dari qiyamu Ramadannya dituntunkan Rasul, berjamaahnya dituntunkan Rasul, sampai hitungan rakaatnya pun dituntun oleh Rasul. Di awal malam juga dituntun Rasul. Tidak ada yang baru. Tapi dimaknai lughawi, artinya apa? Sebaik-baik kebagusan, ya begini ini. Walaupun sholat sunnah, imamnya tetap satu. Itu terjemahannya. Walladzina yakumuna, kata Umar, teman-teman yang melaksanakan qiyam Ramadan di akhir malam, itu menurut saya lebih bagus. Gitu. Ending dari pernyataan Umar kan begitu. Karena ijtihad Umar, saya lebih nikmat qiyam Ramadan itu qiyamul lail, bukan di awal, bukan di tengah, tetapi di akhir malam. Silakan. Kalau gitu kesimpulannya, di awal malam boleh apa tidak? Afdal apa tidak? Afdal. Yang di tengah malam boleh afdal. Yang di akhir malam afdal. Yang tidak afdal, yang tidak sholat. Itu ceritanya, monggo. Maka terkejut kalau ada gelombang-gelombang itu tadi. Waktu saya tidak ceramah, ada pengumuman, insya Allah nanti malam akan dilaksanakan qiyamu Ramadan tahap kedua gitu loh. Bagi jamaah yang ingin ikut, loh
Kalau gitu sasarannya kan jamaah gitu loh Pak. Nah, jadi jamaah lain, saya mau pilih yang awal, saya mau pilih yang kedua, monggo gitu. Nah kalau ingin kedua-duanya, silakan kalau punya keyakinan bahwa sholat malam itu tidak ada batasan. Tapi kalau sudah punya keyakinan nggak boleh lebih 11, yo caranya tahap pertama melok papat. Nah, gitu. Tahap kedua dilengkapi dengan 4 rakaat. Ditutup dengan witir 3. Jumlahnya berapa? 11. Gitu ceritanya gitu. Kira-kira begitu, Pak. Monggo silakan Bapak. Definisi dari akhir malam itu kira-kira, saya ulang. Definisi akhir malam itu kira-kira mendekati subuh atau pada jam-jam berapa? Kalau subuh kita itu 4.12. Iya. Oke lah kalau sekarang kita di Indonesia Pak. Maghribnya, isanya jam berapa Pak? Isanya jam 18.33. Katakanlah 7:30 ya Pak ya. Subuhnya 6:30 ya. Subuhnya jam berapa? 4.12. Nah kita bagi aja 3 gitu caranya. Nanti yang pertama sepertiga yang pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga yang ketiga. Begitu Pak. Karena di setiap wilayah berbeda. Apalagi kita di kutub sekarang. Tidak pernah siang malam terus gitu Pak. Jangankan fajar, matahari gak ketok ya. Ceritanya begitu Pak. Bergantung setiap wilayah untuk menghitung. Jadi rambu-rambunya itu bagaimana malam dibagi 3. Sepertiga kalau bisa untuk qiyam, sholat, sepertiga untuk kajian, sepertiga untuk tidur. Kalau bisa Pak. Oleh sebab itulah saya dulu pernah mengatakan, tidak tahu apa di sini atau di tempat lain, tidur itu bukan kriteria banyaknya jam, tapi tidur itu adalah kualitasnya. Sehingga saya punya terapi, tidur hanya 5 menit, nilainya sama dengan 7 jam. Dan itu nggak saya sampaikan di sini Pak, mahal Pak itu di hotel bintang 7 Pak. Itu belajar dari tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah beberapa dokter sudah oke, sesuai gitu. Jadi nggak lagi menyalahkan hadis Rasul gitu. Awalnya hadis Rasul disalahkan, tapi ketika kita jelaskan, hanya tidur 5 menit nilainya sama dengan tidur 7-8 jam. Caranya gimana? Rahasia. Monggo Bapak. Nggih. Iya. Terima kasih. Jadi sama-sama dari Aisyah Pak. Ternyata bukan dari Aisyah saja, ada 3 sahabat Pak yang menceritakan Rasul itu sholat malamnya 11 rakaat. Berarti dilakukan di rumah yang diamati oleh Aisyah 11 rakaat. Di luar rumah diamati sahabat yang lain juga diceritakan 11 rakaat. Hanya saja nanti di hadis yang lain kalau dihitung bukan 11 melainkan 13. Rasul sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 5 kali jumlahnya 10. Kemudian witir 3 rakaat. Nah ternyata apa? Sama-sama dari Aisyah. Maka ulama hadis mencari tahu, yang 2 rakaat itu bukan sholat malam, tetapi iftitah sholat malam. Maka tidak benturan dengan riwayat para sahabat yang 11 rakaat. Kebetulan juga Aisyah yang mengatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sehingga di Surabaya ini sudah mulai ada tren tidak lagi 11 tetapi 13. Ya enggak apa-apa. Yang 2 itu adalah iftitah. Pertanyaannya berjamaah atau tidak, kan begitu. Mau jamaah silakan, enggak jamaah juga
silakan. Saya hanya menyarankan indahnya kalau iftitah itu kalau kita laksanakan tahap tengah malam gitu loh. Kata teman saya 2 rakaat ringan itu kan untuk warming up ngono ya Pak. Lah habis sholat kan sudah panas, kepanasan gitu katanya. Nggak kebetulan yang ada iftitahnya itu ketika Rasul melaksanakan di tengah malam gitu. Sehingga ketika di awal malam dari kajian fikih apapun tidak pernah ada sholat iftitah. Sampai tanya yang bermadzhab Syafi'i, Maliki sampai Hambali tidak pernah ada tambahan iftitah. Itu ceritanya, Mak. Nah, itu ceritanya. Ada lagi mungkin? Monggo silakan Bapak. Nggih, monggo. Nggih. Di masjid sebelah. Sebelah mana, Pak? Kanan kiri? Oh, sana ya. Itu tarweh itu dilaksanakan setelah sholat isya. Waktu malam jam 1, terutama 10 hari terakhir, terutama yang ganjil, itu melaksanakan sholat 4 rakaat, 2 begitu, tapi lama sekali. Itu ternyata membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sebanyak berapa? Oh, itu sholat tasbih, Pak. Sholat tasbih. Sholat tasbih. Iya, itu mohon penjelasan, Pak. Iya. Ini bagaimana ini? Dalilnya maksudnya, Pak? Iya, Pak. Kebetulan kalau kita mengkaji hadis sholat tasbih, tidak pernah ada dalam sanad itu yang sahih, Pak. Tidak pernah. Setiap hadis dalam jalurnya itu mesti ada perawi yang bermasalah. Kemudian ketemu lagi, sanad lagi selalu bermasalah, gitu loh, Pak. Lah tinggal pola fikir ini, Pak, doif digabung doif itu kira-kira bisa meningkat atau tidak, Pak? Menurut sampean aja. Nggak bisa toh? Nah, ini kena flu burung digabung dengan antrak, digabung dengan aid, digabung dengan flu apalah gitu, flu tulang, flu apa itu, dikumpulkan, Pak. Itu tambah nemen apa tambah waras, Pak, kira-kira? Tambah komplikasi gitu loh, Pak. Nah, kalau Bapak menggunakan pola pikir begini, kesemuanya hadis itu tidak bisa diamalkan. Itu berbeda dengan pola pikir yang kedua. Doif digabung doif bisa meningkat menjadi hasan li ghairi. Kalau sudah jadi hasan li ghairi, bisa nggak diamalkan, Pak? Bisa. Jadi begitu cara berpikirnya. Makanya kalau nanti ada mubalik mengatakan hadisnya doif, kalau gitu pola pikirnya doif digabung doif tambah nemen gitu loh. Kalau ada mubalik mengatakan boleh itu karena ini pola pikirnya doif digabung doif meningkat yang lebih baik. Selera sampean yang pertama atau yang kedua? Loh, kok nggak jawab? Pamungkasnya tuh begini, Pak. Kedhaifan perawi itu harus dicermati 2 hal. Sisi adalah dan sisi adab. Sisi kredibilitas dan sisi kecermatan. Lah kalau ternyata terbukti cacat itu pada aspek kredibilitas, walaupun sekian sanad tetap tidak bisa meningkat yang lebih baik. La yahmil hadzal ilm illal udul. Enggak boleh kita terima kecuali oleh orang-orang kredibel. Sehingga mohon maaf ini
Ada doktrin ngaji ku delok sopo sing nyampaikan, kan begitu Pak. Itu diawali dari nasihat Abdullah ibnu Mubarak, generasi keempat, kelima lah. Kenapa? Banyak terjadi pemalsuan apa? Hadis. Maka nasihatnya itu bukan lihat siapa yang ngatakan. Sebab sekarang ada kelompok kalau bukan kiainya ndak mau mulih, ngono lho Pak. Karena doktrin ini, doktrin ini untuk memilah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Perhatikan siapa yang menyampaikan ilmu kepada Anda itu, kalau dia ahli hadis, terimalah. Tapi kalau dia ahli bid'ah, tolaklah. Begitu loh Pak. Nah sekarang hadis sudah terkodifikasi, sudah dipilah. Maka setiap khotib, setiap penceramah itu harus diyakini ingin memberikan yang terbaik yang dia miliki. Karena khotib kodratnya berbeda-beda, maka tugas kita dengar sana, dengar sini. Begitu Pak. Jadi itu bukan hadis tetapi asar. Kenapa kok dijadikan semacam tuntunan begitu Pak? Yang benar Al-Quran, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dengan sana, dengan sini punya karakter sikap mencari yang lebih baik. Tapi kalau cacat itu hanya pada aspek kecermatan Mbak, masa sih berita orang 10 salah semua gitu loh Mbak? Sehingga meningkat yang lebih baik. Dalam perjalanan penelitian, saya belum mendapatkan para pakar hadis yang mendhaifkan hadis sholat tasbih. Ya kecuali kelompok mutasyadidin seperti Ibnu Jauzi, bukan hanya dhaif, malah palsu gitu. Kayak Ibnu Jauzi itu bukan hanya mendhaifkan tetapi palsu. Kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mau mensahihkan nggak berani, dhaifkan nggak, akhirnya hasan gitu. Tapi bagi Suyuti itu sudah sahih banget gitu. Bagi Hakim tambah sahih gitu. Bagi Albani hasan. Begitu ceritanya. Nah, ketika diskusi apa konten yang membuat kesulitan menerima hadis ini, masa Ustadz amalannya kecil mendatangkan pahala yang banyak? Loh, memangnya kenapa gitu? Ya itu kan tanda hadis palsu. Itu kan rambu-rambu dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan kaidah. Kenapa? Ditemukan banyak hadis sahih, amalannya kecil, pahalanya luar biasa. Bayangkan 2 rakaat fajar itu sama dengan dunia dan seisinya. Terus mana mungkin Ustaz sholat sambil menghitung-hitung 15, 10, 10. Ya Anda yang belum terbiasa yang tidak bisa ngitung gitu. Nah kalau hanya karena unsur hitungan tidak Anda terima, lah sholat Idul Fitri kan ada hitungannya juga. Pertama kali berapa kali? 7. Yang kedua 5. Ada unsur hitungannya enggak? Ada. Kenapa ini enggak ditolak? Bahkan salah satu doa iftitah itu, waduh, ada 6 rangkaian kalimat, setiap kalimat diulangi sampai 10 kali. Nah, itu ceritanya. Sudahlah, daripada ragu-ragu tinggalkan gitu, repot. Masih banyak sholat sunnah yang Masya Allah menjanjikan luar biasa. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang meyakini hadis itu masih bisa diamalkan. Kira-kira begitu Bapak. Sekali-kali coba Pak, ikut. Iya, itu minim itu 3/4 jam baru selesai Pak. Itu kalau suratnya dibaca Al-Baqarah, tambah 3 jam baru selesai Pak. Misalnya begitu. Ada lagi mungkin? Monggo silakan Pak. Ada pertanyaan masalah tahlil.
Iya. Iya. Dia jawabannya, apakah ada larangan dari Rasul tahlilan itu? Ada, Pak. Tahlilan la ilaha illallah kan tahlilan, Pak. Ada larangan gitu, Pak. Karena dia mengartikan pertama tahlilan itu berzikir kepada Allah. Iya. Bacaan-bacaan thayyibah. Yang kedua makan yang dimakan itu ya tuan rumah kan bersedekah. Iya. Jadi semua itu baik. Masya Kenapa Allah. dilarang? Lah jeleknya itu di mana, Pak? Teman kita ada yang wafat, kemudian kita berdatangan, Masya Allah, ada nilai silaturahim. Kumpul-kumpul, Pak, itu ndak lintri Anda yang dibaca kalimat thayyibah. Baik apa tidak, Pak? Baik. Ya namanya mereka datang, masa nggak dikasih suguhan apa-apa, Pak? Katanya gupo lunggu suku surga. Baik apa tidak, Pak? Baik, Pak. Sampein aja nggak terbiasa. Nah, ketika sampai seperti itu seneng, kita giring, Pak. Kalau ini benar, jadi bukan lagi baik, Pak. Kalau ini benar, kenapa kita tidak pernah dapat contoh dari Rasulullah? Bahkan tidak pernah dapat contoh dari sahabat. Kenapa? Ayo kita berpikir lagi. Kita yang datang ini tamu atau pentakziah? Pentakziah. Maka yang mestinya bawa makanan itu pentakziah atau tuan rumah? Pentakziah. Keliru lagi. Ya toh, Pak. Jadi tidak usah bicara nanti pahalanya dikirimkan, terlalu ndaki, Pak, itu, Pak. Terlalu ndaki. Ya itu nanti jawabannya. Yang penting kita kirimkan, nggak nyampe lah balik. Langsung Pak itu. Gitu, Pak. Wah, kalau ada teman kita itu nawaitunya ingin sedekah, hak hadisnya sahih. Bahwa sedekah untuk mayat itu boleh atau tidak, Pak? Boleh, Pak. Tapi tolong sasarannya jangan yang punya mobil begini. Sasarannya tukang beca, gitu, Pak. Jadi besok kita tahlilan, tapi kita nggak makan makanan kita kasih gimana? Nggak mau, Pak. Heran kita itu. Namanya selamatan itu kalau kita dapat kenikmatan. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Nah ini ada saudara kita wafat kok malah selamatan. Ini namanya kebaikan yang bukan pada tempatnya. Begitu diajak ngomong begitu, Pak. Lah kok terkejut kita. Terima kasih Ustadz. Hasil musyawarah dengan tuan rumah, ini tahlilan terakhir hari ketiga ini. Berikutnya sedekah akan dikirim ke panti asuhan. Alhamdulillah selesai. Kalau tahlilan mana ya? Iya. Waduh, ketika saya datang ikut, teman-teman mulai ngomong yang ndak-ndak, loh Zainuddin itu baik belunggon, ngono ya Pak. Ya tahlilan, iya, ya iya. Enggak teman. Tetangga saya itu sudah tahu, diundang nggak diundang pasti tidak datang. Tapi kalau dikirimi, dipangan, ngono lho Pak. Loh dikei kok gak dipangan. Sampai kerungu saya itu Pak. Kerungu mubaliknya tuh ngomong, diundang tahlilan gak teko. Nek dikirimi dipangan. Loh iya dikei rek. Kecuali kalau pemberian itu ada kesirikan, saya ndak mau. Ini kan hanya kekeliruan, salah fahaman gitu aja. Itu ceritanya. Lah saya datang itu dalam rangka disuruh ngasih tausiah gitu loh Pak. Maka ketika teman-teman baca surat Yasin, ya saya baca Pak. Ketika hendak dikirimkan, ngapain saya kirimkan? Untuk diri sendiri Pak. Belum tentu saya dapat pahala saya kirim. No. Baca Fatihah ya saya baca Fatihah gitu Pak. Ketika berdoa, monggo kita boleh mendoakan mayat boleh enggak Pak? Boleh. Jadi dipilah begitu. Tapi orang yang enggak paham Zainuddin
Yang ngono iku arek Muhammad Inu itu. Subhanallah. Ya sudah, Anda menilai saya dengan kacamata Anda, itu hak Anda gitu. Hanya 3 hari selesai, Pak. Saya sampaikan kalau niat sedekah orang tua 1 hari biayanya lebih dari 100 loh, Pak. Nah kalau 7 kan 700, belum nanti 40-nya, belum nyatusnya, belum nyewunya, belum haulnya, belum, Pak. Lah andaikan dana sebesar itu, rupakan kipas angin, rupakan sajadah, bawa ke masjid, sedekahkan atas nama orang tua. Masya Allah, itu bukan sehari habis pahalanya, bisa menjadi amal jariah. Diajak berpikir seperti ini sehingga masyarakat memahami tidak otomatis yang baik itu benar. Kira-kira begitu, Pak. Iya, mereka teman kita, mungkin karena belum ngerti perlu diberi pengertian. Saya selalu begitu. Saya selalu buat mereka puas. Ada nilai silaturahim, ada nilai orang yang datangi jadi senang dan sebagainya. Kemudian kita kirim, kalau ini baik dan benar, kenapa tidak dicontohkan oleh Rasul? Perlu direvisi pemikiran ini, Pak. Iya, senang. Monggo, nanti kalau tahlilan ngundang saya. Monggo. Nanti berakhir hasil kesepakatan dengan keluarga, ini hari yang terakhir. Berikutnya sedekah akan diberikan kepada panti asuhan. Oh bagus. Maksud saya sedekah itu bawa ke masjid ini gitu loh, Pak. Kira-kira begitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.